Shalom adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Bersama Yesus saya dahsyat dan luar biasa. Ya, kita patut mengucap syukur kepada Tuhan Yesus karena atas penyertaan Tuhan kita semuanya boleh ada pada saat ini untuk beribadah online sama-sama. Kita mulai saja ibadah kita di saat ini. Bubur ajak semua untuk bangkit berdiri. Mari kita menyanyi lagu Yesus itulah satu-satunya. Musik Pak Guru. Semua tepuk tangan untuk itu. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali akan kita semua. Semuanya sikap doa, kita berdoa. 1, 2, 3. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Di saat ini kami anak-anak-Mu berkumpul. Di saat ini kami mau ibadah online. Biarlah Tuhan Kau berkati ibadah kami ini. Biarlah dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya kiranya boleh terjadi hanya di dalam nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampunilah setiap salah dan dosa kami. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya. Baik adik-adik, masih dalam keadaan berdiri, mari kita lanjut memuji Tuhan dengan lagu yang mengatakan cuit 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 pam pam pam. Masuk Pak Guru. Cuit 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 pam pam pam. Ya 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 ya. Cuit 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 pam pam pam. Ya 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 ya. Ya ya ya. Kita yang dibenarkannya, kita yang dibenarkannya, karena kita hidup dalam kasih-Nya, kasih Allah kepada kita. Kita yang dibenarkannya, kita yang dibenarkannya, kita hidup dalam kasih-Nya, kasih Allah kepada kita. Cuit pam pam pam. Cuit 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 pam pam pam. Ya 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 ya. Cuit 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 pam pam pam. Ya 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 ya. Ya 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 ya. Ya adik-adik, kita masih lanjut memuji Tuhan. Masih pakai gerakan, kita nyanyi lagu Jalan Serta Yesus. Musik. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Ya, baik adik-adik, Ibu persilakan untuk duduk kembali. Kita masih memuji Tuhan dengan lagu yang mengatakan saya bergirang. Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Musik.
anak yang kau berikan kepada kami hari lepas hari. Hanya di dalam namamu kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Baik adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan di saat ini. Untuk itu mari kita menyanyi lagu Kidung Jemaat 388 bait yang pertama, Selamat di Tangan Yesus. Musik. Ya, baik adik-adik, tibalah saatnya kita akan bersama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan. Untuk itu, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, mari semua sikap doa yang baik. Kita akan berdoa. Berdoa dimulai. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kesempatan yang indah di hari ini. Sekarang kami telah siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Ya Roh Kudus, tolong kami supaya kami dapat mengerti dan kami mau melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami setiap hari. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, jadi hari ini pembacaan kita terdapat dalam Kitab Perjanjian Lama. Dalam Kitab Perjanjian Lama, yaitu dari Kitab Keluaran pasalnya yang kedua, ayat 1 hingga ayatnya yang ke-10. Sekali lagi, Kitab Keluaran pasal yang kedua, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Jika kita semua sudah mendapatkannya, yang sudah bisa baca, boleh lihat di Alkitabnya masing-masing. Dan yang belum bisa baca, bisa mendengarkan Bu Guru, dan Bu Guru akan baca untuk kita sekalian. Sekali lagi, Keluaran 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10 dengan perikop Musa lahir dan diselamatkan. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala dan ter, diletakkannya bayi itu di dalamnya, dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil, sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil. Lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah teberau itu, maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu, dan tampaklah anak itu menangis. Sehingga belas kasihanlah ia kepadanya dan berkata, tentulah ini bayi orang Ibrani. Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun, akan kupanggilkah bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri? Sahut putri Firaun kepadanya, baiklah. Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu,
bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu." Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Firaun yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa, sebab katanya, "Karena aku telah menariknya dari air." Oke, demikian pembacaan kita di hari ini. Oke adik-adik, hari ini kita akan sama-sama belajar tentang satu tokoh Alkitab yang paling terkenal, dan pastinya kita juga sudah tahu, kita sudah sering mendengar cerita tentang tokoh Alkitab ini. Dan hari ini juga kita akan kembali menceritakan lagi, kita kembali dengar lagi cerita tentang siapa, ada yang tahu siapa tokoh Alkitab yang kita akan mau dengar ceritanya ini? Ya, yaitu Nabi Musa. Jadi yang hari ini kita baca dalam Keluaran 2 ayat 1-10 merupakan cerita tentang Nabi Musa yang diselamatkan. Jadi hari ini kita akan belajar bersama-sama dengan tema yaitu Aku ada dalam rencana Tuhan. Sekali lagi, aku ada dalam rencana Tuhan. Jadi pada zaman dulu dalam Keluaran 2 ayat 1-10 ini menceritakan tentang seorang nabi yaitu Musa yang diselamatkan. Jadi pada saat itu bangsa Israel dijajah oleh bangsa Mesir selama, ada yang tahu berapa tahun bangsa Israel dijajah oleh bangsa Mesir? Iya, mereka dijajah lebih dari 400 tahun. Sekali lagi, mereka dijajah lebih dari 400 tahun di Mesir, dan mereka tinggal di Mesir. Itu berawal dari ketika Yusuf, anaknya Yakub, tinggal di Mesir, dan akhirnya mereka beranak cucu dan semuanya tinggal di Mesir, dan tibalah Raja Mesir yaitu Firaun berganti, dan akhirnya Firaun yang kali ini itu dia melihat bahwa bangsa Israel itu semakin banyak, mereka semakin besar jumlahnya, dan dia takut jangan sampai nanti bangsa Israel akan lebih banyak jumlahnya dari mereka, dari bangsa Mesir, sehingga mereka akan menguasai Mesir. Sehingga si Firaun yang jahat ini akhirnya dia mengambil keputusan untuk menjajah bangsa Israel. Jadi bangsa Israel dijajah oleh bangsa Mesir selama lebih dari 400 tahun, dan mereka dipaksa untuk membangun sebuah kota, dua kota besar di Mesir, yaitu Pitom dan Ramses. Ini Bu Guru hanya kasih tahu saja sebagai pengetahuan kita. Nah, karena bangsa Israel mereka tumbuh dan mereka semakin besar jumlahnya, mereka semakin banyak, sehingga Firaun ini semakin takut, dan akhirnya Firaun menyuruh untuk dua bidan, yaitu ketika anak laki-laki yang lahir dari bangsa Israel, mereka harus membunuh mereka. Mereka harus dibunuh, anak laki-laki dari bangsa Israel ketika lahir mereka harus dibunuh. Tapi kalau perempuan dibiarkan saja hidup. Nah, dan ketika ibunya Musa, siapa yang tahu nama ayah dan ibunya Musa? Di dalam Keluaran 2 ayat 1-10 ini tidak dikasih tahu siapa nama ayah dan ibu Musa. Ada yang tahu? Ya, ayahnya ibu Musa namanya adalah Amram dan ibunya adalah Yokebed. Jadi ibunya Musa, ibu Yokebed ini dia sedang mengandung, dan dia belum tahu anaknya ini laki-laki atau perempuan. Dia belum tahu, karena zaman dulu itu tidak bisa kita pergi ke dokter untuk periksa jenis kelamin. Kita tidak tahu anak kita itu laki-laki atau perempuan. Ibu Yokebed tidak tahu ya anaknya itu laki-laki atau perempuan, karena zaman dulu nggak bisa pergi ke dokter, belum ada dokter, belum ada rumah sakit kayak sekarang sudah canggih. Nah, jadi mereka hanya tahu ketika pas melahirkan, terus anaknya lihat, oh dia laki-laki, oh dia perempuan, begitu. Jadi ibu Yokebed ini belum tahu kalau anaknya itu laki-laki.
Jadi ketika ibu Yokbed ini melahirkan si Nabi Musa, dia lihat bahwa wah, anak ini cantik. Dalam artian bukan Musa itu perempuan ya, tapi dia lihat bahwa anak ini sangat tampan ya. Begitu dia tampan, dia seperti bayi laki-laki yang sehat, bayi laki-laki yang kuat, sehingga ibu Yokbed ini tidak mau merelakan untuk anaknya dibunuh. Sehingga selama 3 bulan ya, di pembacaan selama 3 bulan dia disimpan ya. Ibunya, ayahnya, kakak-kakaknya Musa, mereka menyembunyikan Musa di rumah selama 3 bulan lamanya. Jadi tentara-tentara Mesir yang ingin membunuh bayi-bayi Israel, bayi laki-laki Israel yang baru lahir itu, mereka tidak berhasil menemukan Musa di rumah ibu dan ayahnya. Nah, ada yang tahu lagi kakaknya Musa namanya siapa? Kakaknya ada 2 orang, yang satu perempuan, yang satu laki-laki. Jadi yang pertama namanya Harun, yang kedua adalah Miriam. Oke, Bu Guru lanjut. Jadi ketika dia dilahirkan, Musa dilahirkan dan disembunyikan di rumah ibunya selama kurang lebih 3 bulan, lama sekali dia disembunyikan. Ibunya nih semakin takut dan khawatir. Bagaimana kalau anaknya semakin besar, dan pasti dia tuh menangis terus, anak bayi, dan pasti semakin lama itu orang semakin curiga, dan ibunya takut sekali kalau anaknya akan dibunuh. Akhirnya ibunya mulai mengeluarkan ide-ide cemerlang, ide-ide yang luar biasa untuk menyelamatkan bayi kecilnya itu, bayi Musa. Jadi ibunya di dalam Alkitab bilang apa? Ibunya mengambil peti pandan. Nah, jadi di bangsa Israel dulu tuh mereka ada peti pandan ya, peti yang terbuat dari daun pandan yang kita tahu sekarang. Terus ibunya masukkan bayi Musa di dalam peti pandan itu, tapi karena peti pandannya itu belum ada lemnya, belum ada perekatnya, sehingga ibunya Musa mengambil atau ditempel dengan gala-gala dan ter. Gala-gala itu adalah getah pohon yang dicampur dengan ter, itu semacam yang kita biasa lihat orang bikin jalan aspal. Nah, begitu. Jadi getah pohon dicampur dengan aspal, baru ditempel dengan peti pandan itu atau daun pandan supaya dia bisa terekat atau terlem ya. Nah, ketika petinya sudah jadi, ibunya menaruh Musa di dalam peti itu, dan ibunya menghanyutkan atau taruh bayi Musa itu di sungai Nil ya. Di Mesir itu kan ada sungai Nil. Jadi bayi Musa ditaruh di sungai Nil dan dia hanyut di sungai Nil. Dan ibunya mengutus kakak perempuannya, itu siapa tadi namanya? Iya, benar sekali, namanya adalah Miriam. Kakak Musa, Miriam, ibunya suruh untuk kau pergi lihat, kau punya adik dari jauh dulu, jangan sampai tiba-tiba dia dihanyutkan baru tentara Mesir lihat begini, tentara Mesir langsung bunuh dia lagi atau bagaimana lagi ya. Jadi ibunya langsung menyuruh kakaknya untuk melihat adiknya dari jauh, mengawasi adiknya dari jauh supaya dia tahu keadaan adiknya baik-baik saja. Nah, karena ibunya Musa sudah tahu bahwa jam-jam begini nih Putri Firaun lagi mandi di sungai Nil, Putri Firaun lagi turun untuk mandi di sungai Nil, jadi dia sengaja untuk menghanyutkan anaknya untuk supaya Putri Firaun bisa menyelamatkan anaknya. Dan benar saja, ketika bayi Musa dihanyutkan itu, Putri Firaun sedang mandi di sungai Nil bersama dayang-dayangnya atau bersama pembantu-pembantunya ya, yang bawakan sabun, bawakan handuk, bawakan pakaian ya. Jadi ketika bayi Musa sedang dihanyutkan di sungai Nil, dayang-dayangnya itu melihat bayi Musa, ya kan? Dayang-dayangnya melihat bayi Musa di tengah-tengah teberau ya. Jadi teberau itu adalah
rumput-rumput di sungai itu yang tinggi-tinggi kayak alang-alang begitu. Ya, jadi bayi Musa itu ada di tengah-tengah. Jadi dia kayak langsung tatahan di rumput-rumput itu ya, teberau itu, sehingga dayang-dayangnya langsung lihat, wah ada peti di sana, apa ya itu? Terus dia kasih tahu ke Putri Firaun. Terus Putri Firaun bilang, ayo cepat bawa peti itu ke saya mau lihat apa isi petinya. Nah ketika dibawanya peti itu, pas dibuka, Putri Firaun buka begini, ternyata bayi Musa sedang menangis ya. Bayi Musa sedang menangis sehingga Putri Firaun ini akhirnya tidak tega. Dia tidak tega untuk mau membuangnya lagi atau biarkan saja, tapi dia justru kasihan sama bayi Musa yang sedang menangis. Iya tuh, kalau kita lihat kita kok ada yang masih bayi, yang masih kecil, kalau dia menangis itu kita kayak kasihan tuh, kita sayang, ada menangis, kita pasti bujuk-bujuk dia. Sama juga seperti Putri Firaun, dia sangat sedih dan dia kasihan ketika melihat bayi Musa sedang menangis. Dan dia langsung tahu, oh pasti ini bayinya orang Ibrani atau orang Israel. Pasti bayinya orang Israel yang ibunya mungkin lagi berusaha untuk menyelamatkan dia. Dan akhirnya kakaknya Musa, si Miriam yang tadi berdiri dari jauh, pas dia lihat kalau Putri Firaun yang dapat adiknya, langsung dia cepat-cepat pergi ke Putri Firaun dan bilang, Putri Firaun, ini kah kau butuh apa, pengasuh kah? Ya kan, kalau zaman dulu di Alkitab bilang inang penyusuh atau inang pengasuh. Kalau sekarang kita bilang apa, babysitter, pengasuh, ya kan, yang mengasuh anak bayi kan. Nah jadi Putri Firaun bilang, oh iya, bawakan dia sudah, inang itu, penyusuh itu, pengasuh itu, saya butuh dia. Akhirnya kakaknya Musa ini, Miriam, dia pergi memanggil ibunya Musa. Jadi dia panggil ibu kandungnya Musa, ibu Yokbed, untuk bertugas sebagai inang penyusu atau inang pengasuh pada saat itu. Akhirnya Putri Firaun bilang, kau bawa pulang anak ini, koi rawat dia, koi menyusui, susui dia, dan ketika dia besar nanti bawa kembali ke saya dan saya akan memberi upah untuk kau. Luar biasa sekali ya Putri Firaun, hatinya sungguh mulia, hatinya sungguh baik. Biarpun dia tahu itu adalah musuhnya bangsa Israel, tapi dia masih mau menyelamatkan Musa. Bahkan ketika ibu Yokbed ditugaskan sebagai inang penyusuh, dia mau memberikan upah kepada ibu Yokbed. Dan akhirnya ketika Musa sudah tumbuh besar, akhirnya ibunya Musa, ibu kandungnya Musa, membawa Musa kembali kepada Putri Firaun untuk dirawat di istana Mesir. Ada yang tahu arti nama Musa? Ya, arti nama Musa adalah karena aku telah menariknya dari air. Itu dari pembacaan kita tadi di ayatnya yang ke-10. Arti nama Musa sekali lagi yaitu karena aku telah menariknya dari air. Oke? Jadi hari ini kita belajar tentang Nabi Musa yang sungguh luar biasa ketika dia mau dilahirkan dalam situasi dan kondisi yang sangat berbahaya, yang sangat menakutkan, tapi dia berhasil selamat. Karena apa? Sesuai dengan tema kita di hari ini, Musa telah berada dalam rencana Tuhan. Tuhan telah memilih dan menetapkan Nabi Musa untuk menjadi pembebas bagi bangsa Israel. Ya, kita tahu bahwa Nabi Musa ketika dia besar, ketika dia tumbuh menjadi orang dewasa, Tuhan memilih dia untuk menjadi pembebas bangsa Israel. Bersama kakaknya Harun, mereka pergi menghadap Firaun untuk menyelamatkan, untuk meminta izin supaya bangsa Israel boleh dibebaskan, ya kan? Nah, Musa dari dia di dalam kandungan ibunya, dan ketika dia lahir, dia telah berada dalam rencana Tuhan, ya kan? Dia telah berada dalam rencana Tuhan. Dan pelajaran yang pertama yang harus kita ingat dan kita mau simpan dalam hati bahwa Tuhan Yesus Allah selalu mengasihi kita. Dia selalu mengasihi kita, dia selalu menyayangi kita, dan kita semua umat Tuhan ini selalu berada dalam rencana Tuhan. Dari kita di dalam kandungannya mama, dari kita lahir, pas kita oe itu, kita semua sudah ada dalam rencana
Tuhan sudah memilih kita, Tuhan sudah menetapkan kita. Oh, besok ini dia jadi dokter. Oh, besok ini dia jadi polisi. Oh, besok ini dia jadi majelis di gereja. Oh, besok ini dia jadi pendeta di gereja. Ya toh, jadi Tuhan sudah memilih dan menetapkan kita. Apapun yang akan terjadi ke depan, itu semua sudah ada dalam rencana Tuhan. Kita semua sudah ada dalam rencana Tuhan, sama seperti Nabi Musa. Jadi walaupun situasi dan kondisi pada saat itu sangat berbahaya, sangat bikin takut sekali, tapi biarpun nyawanya Musa terancam, tapi Tuhan tetap menyelamatkan Musa. Tuhan tetap menolong Musa, Tuhan tetap mengasihi Musa dan mencintai Nabi Musa sehingga dia bisa selamat, bahkan dia dirawat dan dibesarkan oleh musuhnya sendiri, yaitu putri Firaun, dan dia berhasil tumbuh menjadi alat dan dia masuk dalam rencana Tuhan. Kita pun sama seperti itu. Walaupun pada saat ini kita banyak yang menghambat kita, mungkin banyak yang bilang kita tuh beginilah, orang-orang menjelek-jelekan kita, menghina kita punya kekurangan, kita tuh tidak bagus, tuh kita punya muka jelek, kita punya hidung jelek, kita punya mata jelek kah, apakah, atau kita ini tidak pintar di sekolah, atau kita ini cuma biasa-biasa saja. Biarpun orang di luar sana mau bicara seperti itu, mau bilang kita seperti itu, mau pikir kita seperti itu, tapi Tuhan selalu mengasihi kita dan kita harus yakin dan percaya bahwa kita semua ada dalam rencana Tuhan. Tuhan yang selalu menjamin kehidupan kita, Tuhan yang selalu menolong kita. Orang-orang bisa bilang kita apa, bisa bilang kita yang jelek-jelek, tapi rencana kita, masa depan kita ke depan tidak ada yang tahu. Hanya Tuhan yang tahu dan Tuhan pasti menentukan yang terbaik. Dalam Yeremia bilang apa? Tidak ada rencana kecelakaan. Semua itu kebaikan untuk mendatangkan masa depan yang penuh harapan. Jadi kita harus yakin dan percaya sama seperti Musa bahwa rencana Tuhan pasti indah bagi kita dan kita tahu bahwa semua baik dari semula dia menjadikan kita, dia menentukan kehidupan kita, dia merencanakan semuanya baik dan semuanya indah bagi masa depan kita. Ingat itu ya adik-adik, ingat baik-baik bahwa Tuhan sangat mengasihi dan mencintai kita. Tidak ada yang jelek di mata Tuhan, tidak ada yang bagus di mata Tuhan, kita semua sama di mata Tuhan. Jadi kita harus yakin dan percaya bahwa Tuhan selalu mencintai dan mengasihi kehidupan kita. Pelajaran yang kedua adalah Tuhan menolong kita, Tuhan membantu kita dalam kesusahan seperti Musa melalui siapapun. Dan dalam cerita Musa, Tuhan menolong Musa melalui ibunya, melalui kakaknya. Tuhan juga menolong Musa melalui ayah dan kakaknya Musa yang laki-laki, itu Harun. Bisa jadi kakaknya laki-laki dengan ayahnya Musa ini kan dua laki-laki. Bisa jadi ketika ibunya mau hanyutkan dia di sungai Nil, kakaknya dengan ayahnya ini jaga-jaga di rumah. Jaga-jaga di rumah, jangan sampai ada tentara yang datang atau bagaimana. Mereka menjaga keamanan. Jadi Tuhan memakai keluarga Musa untuk menolong dan menyelamatkan Nabi Musa juga. Dan Tuhan juga memakai putri Firaun yang adalah musuh dari bangsa Israel. Nah, hari ini juga kita belajar bahwa dalam segala kekurangan kita, ketika tadi Bu Guru bilang ada yang bicara-bicara kita jelek-jelek, menghina-menghina kita, kadang itu melalui orang tua kita. Tuhan tolong juga mereka, orang tua kita yang selalu memberikan kita semangat, memberikan kita dukungan ketika kita malas belajar di sekolah, ketika kita tidak rajin buat tugas di rumah. Orang tua kita Tuhan pakai untuk menegur kita, menolong kita, memberikan kita semangat. Cepat bangun sekolah, ini ada sekolah online. Orang tua belikan HP yang bagus untuk menunjang kita punya pendidikan selama pandemi karena harus semua melalui online atau daring. Orang tua pasangkan wifi di rumah, orang tua belikan kuota banyak-banyak supaya kita semua bisa sekolah dengan baik. Itu salah satu bentuk contoh di mana Tuhan memakai orang tua kita untuk menolong kita karena Tuhan tahu, karena kita semua ada dalam rencana Tuhan. Jadi Tuhan tidak mau alatnya ini, kita semua adalah alat Tuhan, jangan sampai rusak, jangan sampai kita tidak mendapatkan yang terbaik. Jadi Tuhan memakai orang tua
kita, bahkan kita punya teman di sekolah, orang-orang terdekat kita, tante, om, oma, opa, siapapun itu, kakak kita, adik kita. Tuhan memakai mereka untuk menolong kita dan membantu kita supaya kita menjadi yang terbaik, dan pada akhirnya rencana Tuhan itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Jadi hari ini Bu Guru mau kasih tahu bahwa kita harus selalu menghormati mereka. Papa, mama kita di rumah, siapapun yang mereka yang selalu mendukung kita, menolong kita, membantu kita harus selalu menghormati mereka. Kita tidak boleh melawan dan kita tidak boleh membantah apa yang mereka bilang, yang mereka sampaikan, tapi kita harus selalu menghormati dan selalu menghargai mereka sebagai orang tua kita, orang yang lebih tua. Kita harus menghormati dan menghargai mereka, karena ingat, mereka semua adalah alat di tangan Tuhan untuk penolong dan yang selalu membantu kita supaya kita semua boleh ada dalam rencana Tuhan. Ingat itu ya adik-adik. Dan yang terakhir, kita semua harus ingat dan kita harus mempunyai iman yang teguh, iman yang sungguh. Kita percaya bahwa saya ada dalam rencana Tuhan. Semua pegang dadanya dan bilang, saya ada dalam rencana Tuhan dan saya ingin menjadi alat untuk kemuliaan Tuhan. Jadi ingat tadi seperti Nabi Musa, kita semua adalah alat dalam rencana Tuhan dan kita harus menghargai orang-orang di sekitar kita yang Tuhan mau pakai untuk menolong kita supaya rencana Tuhan boleh terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Oke, sekarang kita akan berdoa untuk firman Tuhan di hari ini. Semua sikap doa yang baik dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang sudah kami dengar di hari ini. Kami sungguh bersuka cita, kami sungguh mengucap syukur karena firman-Mu di hari ini boleh kembali mau kasih tahu kepada kami semua bahwa kami semua anak-anak Tuhan, walaupun kami kecil, tapi kami semua merupakan alat dalam rencana Tuhan. Tuhan mau pakai kami menjadi alat Tuhan dimanapun kami berada. Ketika kami di sekolah, kami di rumah, kami di tempat bermain kami semua, Tuhan mau pakai kami menjadi alat Tuhan yang luar biasa. Tuhan juga tolong kami supaya kami selalu mau untuk menghormati dan menghargai orang tua kami, orang-orang di sekitar kami, orang-orang yang lebih tua daripada kami, supaya rencana Tuhan boleh terjadi dalam kami dan kami mengucap syukur Tuhan boleh pakai mereka juga untuk selalu menolong, mendukung dan menyemangati kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih, tolong kami semua untuk selalu hidup dalam iman percaya bahwa kami semua adalah anak-anak Tuhan. Kami adalah alat dalam rencana Tuhan dan Tuhan sangat mengasihi dan menyayangi kami. Jauhkan daripada kami segala perasaan takut, perasaan minder, kami malu karena kami hanya biasa-biasa saja. Tuhan jauhkan itu, karena kami semua adalah orang-orang yang berharga. Kami adalah alat dalam rencana Tuhan. Sama seperti Nabi Musa, kami pun juga ingin dipakai Tuhan lebih luar biasa lagi. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Firman-Mu biarlah terus bertumbuh dalam hati kami dan bertumbuh juga dalam perilaku dan kelakuan kami setiap hari, dan itu semua boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami. Ya Roh Kudus senantiasa mendampingi kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, demikianlah firman Tuhan kita. Untuk merespon firman Tuhan kita di saat ini, mari kita menyanyi lagu Semua Baik. Musik. Semua
sekalian, kita akan masuk dalam doa syafaat. Untuk itu, aku minta semua sikap doa yang baik. Mari kita berdoa bersama-sama kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur atas setiap berkat-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari Tuhan. Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu, kami telah bermazmur, kami telah memuji dan memuliakan akan nama-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan Kau berkati firman-Mu, biarlah firman-Mu boleh kami lakukan dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan Yesus, kami hendak menaikkan doa syafaat kami di saat ini Tuhan. Kau mohon Tuhan, Kau berkati kami semua selaku anak-anak sekolah minggu Tuhan. Kau berikan kami selalu kesehatan, kekuatan, kemampuan Tuhan. Terlebih khusus di masa pandemi ini Tuhan, Kau mau selalu jaga dan lawat kami agar kami dapat terhindar dari segala macam penyakit. Terlebih khusus kami terhindar dari virus corona ini Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa untuk pendidikan kami semua Tuhan. Anak-anak-Mu Tuhan kami taruh ke dalam tangan-Mu, baik yang sedang belajar online maupun yang sudah belajar offline atau yang sudah ke sekolah. Kau berkati kami semua, biarlah dalam masa pendidikan kami Kau berkati kami semua Tuhan, kami boleh mendapat hasil yang terbaik. Kami semua juga yang masih dalam masa pertumbuhan Tuhan, Kau juga sertai kami semua. Berikan kami selalu kesehatan, kemampuan Tuhan, agar kami boleh bertumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Kau. Tuhan, kami tak lupa berdoa untuk keluarga kami Tuhan, Bapa dan Mama kami, dimanapun mereka berada Tuhan. Kau berkati dalam pekerjaan mereka masing-masing. Kau berkati Bapa, dimanapun Bapa berada, di kantor, dimanapun itu Tuhan, kami taruh dalam tangan-Mu. Biarlah Kamu selalu berikan Bapa kesehatan, kekuatan, kemampuan Tuhan, agar dapat menjadi Bapa yang baik bagi kami. Kami juga berdoa untuk ibu kami, orang tua kami, mama kami. Kau berkati mama juga Tuhan, selalu berikan mama selalu kesehatan, kekuatan, kemampuan juga Tuhan, untuk dapat selalu mendidik kami menjadi anak-anak yang takut akan Engkau. Tuhan, tak lupa juga kami berdoa untuk pemerintahan kami, pemerintahan Indonesia, mulai dari pusat hingga sampai ke daerah Tuhan. Kau berkati mereka semua agar mereka boleh bekerja dengan kebijaksanaan Tuhan, terlebih khusus mereka boleh bekerja takut akan Engkau, agar ketika mereka bekerja, mereka boleh bekerja dengan jujur dan adil Tuhan, dan seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Tak lupa juga Tuhan, di masa-masa pandemi ini kami berdoa untuk seluruh lapisan yang sedang berjuang untuk melawan pandemi COVID-19 ini Tuhan, atau virus corona. Tuhan, Kau berkati mereka, mulai dari dokter, tenaga medis Tuhan, semuanya, Polri, TNI Tuhan, kami taruh ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan, terima kasih. Baik yang hendak ingin kami sampaikan, namun sebelum kami sampaikan, terlebih dahulu Engkau telah mengetahui semuanya itu Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, Kau tilik setiap hati kami, dengar setiap doa kami, dan jawab setiap doa kami seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Ini doa syukur kami, ini doa sembahyang kami Tuhan, ini doa syafaat kami yang kami bawa hanya di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Haleluya, amin. Ya, adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita di saat ini. Itu guru ajak semua bangkit berdiri untuk doa berkat. Mari kita menyanyi lagu nyanyian rohani nomor 19, berkati dan lindungi kami dengan sikap